Setelah dipastikan promosi, AC Monza digadang-gadang bakal jadi tim kuda hitam di Serie A musim ini. Akan tetapi kenyataannya di lapangan justru jauh berbeda. Klub asal Lombardi ini bahkan terpuruk dan kini jadi juru kunci. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Promosi ke Serie A. Pada Serie B musim 2021-2022, AC Monza sempat terseok-seok di papan tengah klasemen. Mereka baru bangkit saat kompetisi sudah memasuki pekan ke-13. Akhirnya klub yang berjuluk I Biancorossi ini naik ke peringkat 4 klasemen dan masuk ke babak playoff. Di babak playoff, AC Monza juga dihadapkan dengan sejumlah klub yang bagus. Mulai dari US Lecce, Benevento, AC Pisa sampai Cremonense. Pada babak semifinalnya mereka unggul agregat atas Brescia Calcio dengan skor tipis 4-2. Sementara pada laga pamungkasnya AC Monza menekuk AC Pisa dengan agregat 6-4. Hasilnya Biancorossi sukses merebut satu tiket untuk berlaga di kasta tertinggi Liga Italia. Promosi ini adalah prestasi terbesar dalam sejarah AC Monza sebab mereka belum pernah sekalipun menyentuh Serie A. Padahal klub ini sudah lama berdiri sejak tahun 1912. Kesuksesan AC Monza promosi nggak terlepas dari peran sang penjaga gawang yakni Michel Di Gregorio. Kiper yang berusia 25 tahun ini tampil apik di bawah mister gawang dari Monza. Pada Serie B musim lalu, Di Gregorio mencatatkan 15 clean sheet dari 41 pertandingan. Torehan tersebut menjadikannya sebagai kiper dengan clean sheet terbanyak. Selain Di Gregorio, ada sosok penting lainnya yakni sang striker Deni Mota. Sebab bomber asal Portugal ini mencetak 11 gol dan masuk dalam 10 besar top skor. Faktor Giovanni Stropa dan Silvio Berlusconi. Kesuksesan AC Monza pada musim 2021-2022 juga mengarah kepada peran sang pelatih yakni Giovanni Stropa. Sebelumnya Stropa ditunjuk sebagai pelatih menggantikan Christian Brocchi. Saat itu Brocchi gagal membawa AC Monza ke Serie A musim 2021-2022. Skuad Biancorossi sebenarnya bisa maju sampai peringkat 3 klasemen Serie B. Sayangnya di semifinal playoff mereka dikalahkan oleh Cittadella dengan agregat 2-3. Menariknya Stropa ternyata pernah membela AC Monza saat masih aktif sebagai pemain. Dia membela skuad Biancorossi pada periode 1987 sampai 1989. Setelah itu pelatih berumur 54 tahun ini melanjutkan karirnya ke klub raksasa Serie A yakni AC Milan dan Lazio. Nggak cuma pelatih, ada sosok kunci lain yang ikut mengantar AC Monza meraih kesuksesan dan lolos ke Serie A. Dia adalah sang pemilik klub yakni Silvio Berlusconi. Pada tahun 2018 Berlusconi mengakuisisi AC Monza seharga 3,4 juta US dollar atau sekitar 50,3 miliar rupiah. Pembelian ini dilakukan setelah Berlusconi menjual AC Milan. Saat itu Berlusconi menjual Rossoneri ke investor asal China 1 tahun yang sebelumnya. Menariknya Berlusconi merupakan figur yang kontroversial di Italia. Mantan Perdana Menteri Italia ini kerap dituding melakukan korupsi, suap, dan memberikan komentar negatif. Berlusconi bahkan dipercaya pernah mengadakan pesta dengan prostitusi di bawah umur. Belanja besar-besaran. Terlepas dari kontroversinya, Berlusconi punya tekad yang baik untuk membangun AC Monza. Dia bahkan mengeluarkan dana sebesar 70 juta US dollar untuk merombak tim. Saat itu mereka merekrut 22 pemain mulai dari Andrea Ranocchia, Stefano Sensi sampai Matteo Pessina. Walaupun mendatangkan banyak pemain baru, nyatanya AC Monza juga sangat selektif. Hal ini disampaikan oleh analisis sepak bola asal Italia yakni Matteo Bonetti. Lewat akun Twitternya, Bonetti menyebut kalau Berlusconi punya kriteria tertentu bagi pemain yang direkrut AC Monza. Mulai dari harus berasal dari Italia, punya gaya rambut yang rapi, nggak punya tato, nggak memakai anting, sampai nggak menumbuhkan jenggot. Walaupun begitu, AC Monza ternyata punya 10 pemain asing di dalam skuadnya. Bahkan di bursa transfer musim panas ini mereka juga memboyong 4 pemain non-Italia. Mereka adalah Marlon dari Brazil, Warren Bondo dari Prancis, Valentin Antov dari Bulgaria, dan Pedro Pereira dari Portugal. Menariknya AC Monza juga sempat dikait-kaitkan dengan Mauro Icardi.
Dilansir dari Football Italia, CEO AC Monza yakni Adriano Galliani mengaku berencana merekrut Icardi. Icardi pun dianggap layak karena pernah membela Sampdoria dan juga Inter Milan. Di sisi lain, masa depan Icardi di PSG juga sudah nggak jelas lagi. Sebab pelatih anyar skuad Parisiens yakni Christophe Galtier nggak memasukkannya ke dalam skuad. Sayangnya mereka gagal mendatangkan Icardi dan sang pemain masih bertahan di PSG hingga saat ini. Dianggap tim kuda hitam. Setelah promosi ke Serie A, AC Monza langsung dianggap sebagai tim kuda hitam. Anggapan ini datang karena mereka sudah merekrut sederet pemain papan tengah Eropa. Selain itu, skuad Biancorossi juga punya ambisi besar untuk lolos ke zona Eropa dalam waktu 2 tahun. Ambisi ini muncul karena AC Monza ditangani oleh Berlusconi dan juga Galliani yang mengerti sepak bola. Duet keduanya dalam memimpin AC Monza memang mencuri perhatian banyak publik sepak bola. Sementara itu, AC Monza dianggap lebih baik dari klub-klub promosi yang lainnya. Sebagai contoh, ada Spezia yang promosi ke Serie A pada tahun 2020 yang lalu. Spezia pun sudah bertahan selama 2 tahun berturut-turut namun dihadapi oleh sejumlah masalah termasuk pergantian pemilik. Di sisi lain, sepak bola di Monza memang sedang tumbuh pesat-pesatnya. Sebelumnya, kota yang berpopulasi 122.000 jiwa ini lebih berfokus dengan olahraga balap khususnya Formula One. Bicara soal Formula One, Monza memang punya sirkuit jet darat yang diberi nama Autodromo Nazionale Monza. Sirkuit ini dianggap sangat bersejarah karena sudah dibuka sejak tahun 1922. Kecintaan warga Monza pada dunia balap membuat klub sepak bola mereka terbengkalai. Kini semuanya berubah setelah AC Monza berhasil promosi ke Serie A alias kasta tertinggi sepak bola Italia. Kabarnya sepak bola juga kembali menjadi perhatian warga kota. Selain itu, banyak orang yang datang dari luar kota untuk bergabung menjadi pendukung dari Biancorossi. Belum meraih 1 poin pun. Sayangnya, AC Monza yang digembar-gemborkan justru menjalani musim 2022-2023 dengan sangat pahit. Hal ini terlihat dari hasil pertandingan Serie A dalam 5 pekan terakhir. Pada laga perdananya, mereka dikalahkan Torino di kandang sendiri dengan skor 1-2. Kekalahan tersebut membuat skuad Biancorossi berada di peringkat 12 klasemen. Nasib AC Monza pun semakin memburuk pada pertandingan pekan kedua menghadapi Napoli. Bertanding ke Stadion Diego Armando Maradona, Biancorossi dilibas dengan 4 gol tanpa balas. Sementara 3 laga berikutnya mereka juga dikalahkan oleh Udinese Calcio, AS Roma, dan yang terbaru Atalanta. Hasilnya AC Monza terjebak di dasar klasemen dan belum meraih 1 poin pun. Seandainya AC Monza nggak kunjung memperbaiki performanya, bukan nggak mungkin kalau mereka akan degradasi lebih cepat. Itulah ulasan AC Monza yang digembar-gemborkan tapi ternyata justru terpaut di dasar klasemen. Bagaimana pendapatmu? Apakah AC Monza bisa bangkit dan naik ke papan tengah atau bahkan ke papan atas klasemen? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.